Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa Assalamualaikum. kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah ya, di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Arba'in Nawawi, yang mana kita lihat ya, hadis-hadis utama dalam syariat Islam. Ya. Yang mana ya kita terlihat di hadis-hadis sebelumnya tentang tiang-tiang agama ya. Itu rukun Islam dan rukun iman yang harus kita jaga ya. Karena yang seperti kita bahas yang tadi kita singgung ya, beberapa ulama berpendapat kalau misalkan ada rukun iman yang tidak dipenuhi, maka dekatlah kepada kekufuran, kekafiran. Harus kita jaga ya. Kok dengan ya bagaimana batasan beramal ya. Seperti pertemuan yang lalu ya, kita melihat ya tali persaudaraan kita semakin kuat karena apa gitu ya. Bagaimana kita menjalin persaudaraan sebagai seorang yang mengaku orang yang beriman dan muslim ya, jangan cuma di KTP Islam ya, tapi kita juga menjaga tali persaudaraan sesama muslim ya. Nah, berkaitan tentang tali persaudaraan, ya, maka ada hak-hak yang harus kita jaga, ya, termasuk dalam hadis ke-14 ini, ya, hadis Rabiul Ashar, ya, tentang bagaimana kita menjaga hak saudara kita semuslim, yaitu apa? Menjaga darahnya, ya, nah, menjaga nyawanya, ya, menjaga dirinya keselamatan dari segala mara bahaya. Kita harus jaga saudara kita. Ya, maka ya, nih di hadis ke-14 ya, An Ibnu Mas'ud ya. Nah, dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, la yahillu dammu mri'in muslimin ya, tidak halal, nggak boleh kita menzolimi darah sesama muslim ya, darah seorang muslim nggak boleh kita tumpahkan dengan segala macam apapun ya. Karena itu bentuk kezoliman ya. Bahkan ya, Anda pernah singgung di pertemuan Ramadan 2 tahun lalu ya, tentang akidah wasitiyah ya. Ya, nanti di kontoroh ya akan dibalaskan apa-apa yang tidak diterima atau tidak dimaafkan bagi seseorang kepada orang yang menzoliminya ya. Jadi kalau kita bertaubat, ya Allah mengampuni. Tapi kalau kita mengambil ya hak sesama muslim, ya kalau orang nggak sampai akhir hayat tidak mengampuni, balasannya di kontoroh, ya. Maka ini salah satu bentuknya ya dalam hadis ini. Kalau kita menumpahkan darah saudara kita, kita menzolimi ya saudara semuslim kita, mengambil hak ya saudara seiman kita, ya, maka itu menjadi bentuk kezoliman yang nanti kalau orang tersebut tidak memaafkan akan dibalaskan nanti di kontoroh ya, sebelum insya Allah kalau kita masuk surga, amin ya robbal alamin ya. Nah, tapi di kontorohnya kita harus hati-hati ya. Maka itu jagalah kita dari menumpahkan atau menzolimi sesama muslim ya. Yashhadu an la ilaha illallah, yang mana dia telah bersyahadat ya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, wa anna rasulullahi illa bi ihda salat ya, wa anni afan ya, wa anni, dan aku sungguhnya Rasulullah ya, kata Rasulullah ya, dan aku sungguhnya Rasulullah ya, illa bi ihda salat ya, kecuali terhadap tiga perkara ya. Nah, kalau tiga kondisi ini berada kepada seorang muslim, syaratnya muslim ya, para jamaah sekalian ya, kalau dia melakukan tiga hal ini, tiga perkara ini, maka darahnya boleh ditumpahkan dengan syarat di bawah pengawasan kodi atau hakim ya. Jadi nggak langsung ya, oh dia melakukan ini perkara langsung kita tumpahkan darahnya, enggak ya. Tetap aja semuanya ada step by stepnya ya, tetap ada pengawasan dari syariat dan juga kodi atau hakim ya. Yang pertama, athayyibuz zani ya, athayyib ya, itu adalah orang yang sudah menikah ya.
Nah, orang yang sudah menikah yang berzina. Ini apa terjemahnya sini orang tua ya. Ini kurang tepat ya. Maksudnya yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah kemudian berzina ya. Maka dalam syariat apa dirajam sampai ia wafat ya. Dan dilempari batu ya sampai dia wafat. Ya, itu hukumnya dalam Islam ya. Yang kedua an-nafsu bin nafsi ya. Nah, an-nafsu bin nafsi yang mana orang tersebut yang dimaksud nafsu bin nafsi itu kisos. Ya, kalau dia membunuh seseorang, maka dia harus pantas juga untuk dikisos. Tentu dengan syariat juga mengkisosnya ya. Itu dipenggal ya. Seperti kalau mencuri juga ya kan. Nah, dalam Islam ya, dalam fiqh hudud ya, kalau orang mencuri ya, itu ada tata caranya ya. Potong tangan ya, potong tangan, tapi yang mana dulu? Ya kan? Nah, tangan kanan. Kalau dua kali mencuri, kaki kiri. Tiga kali mencuri, tangan kiri. Empat kali mencuri, kaki kanan. Lima kali mencuri, tagribu bi'amin. Apa itu tagrib? Diasingkan ya dari masyarakat bi'amin. 1 tahun. Ya, nah, dan seterusnya. Semuanya dalam pengawasan syariat. Sama kisos pun dalam ada tata caranya dalam syariat. Ya, maka diawasi tata caranya ya oleh syariat. Ya. Nah, dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu li jamaah. Ya, yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Ya, dia udah punya lingkungan muslim ya, udah punya teman dan keluarga yang mendukung untuk beribadah, dia murtad, berhak untuk ditumpahkan darahnya. Ya, tentu seluruh ya atau 3 perkara ini diawasi oleh syariat. Ya, nggak semata-mata kita lihat orang murtad di lingkungan kita, kita penggal ya enggak ya. Tetap dalam pengawasan kodi ya. Seluruh perkara hudud ya atau perkara ya kalau kita apa pidana hukum Islam ya secara syariat dinaikkan ke kodi ya, dan ketika sudah naik ke kodi itu ada 2 kondisi, yang satu hakullah yang satu hakun nas. Maksudnya apa ya, kalau udah naik perkaranya atau sudah diketahui sudah dilaporkan ke hakim, kalau itu bentuknya hak Allah yang mana Allah mengklaim ini hakku ya, maka itu hukuman tidak bisa dibatalkan walaupun itu ya keluarga yang dizolimin ya memaafkan, nggak bisa karena itu sudah haknya Allah. Allah seperti apa kisos ya. Nah, dan juga ya ada beberapa ya ada lupa mengurutkan ya, kalau sudah naik ya ke apa namanya hakim ya itu tidak bisa dibatalkan, afan bukan kisos ya. Lalu pada beberapa hal dalam fikih hudud itu kalau sudah naik ke hakim perkaranya tidak bisa dibatalkan ya. Nah, yang kedua ada hakun nas ya, yang mana Allah masih memberikan keleluasaan perkara itu hukumnya kepada manusia walaupun sudah naik ke hakim boleh ya. Misalkan keluarga yang dizolimi memaafkan ya walaupun sudah sampai ke hakim ya sudah ya. Nanti keputusannya berdasarkan bagaimana keridoan atau permintaan dari keluarga atau kerabat yang dizolimi. Begitulah syariat Islam menentukan ya. Makanya sesempurna-sempurnanya syariat, sesempurna-sempurnanya hukum adalah hukum Islam ya. Seperti yang kita singgung pada Sirah Nabawiyah ya. Zaman Umar ya, Baitul Mal itu benar-benar diberlakukan dengan baik ya, mengayomi kepada duafa ya, orang-orang miskin ya, benar-benar diayomi ya, dibimbing dengan baik ya, dipenuhi kebutuhannya ya kan. Nah, itulah bagaimana seharusnya di zaman sekarang ya, zakat dan juga sodakoh diperlakukan sama dengan zamannya Umar bin Khattab
ya ketika memimpin kaum muslimin ya, benar-benar menuju target ya, atau administrasi yang jelas ya, kemudian diputar oleh orang-orang yang memiliki kompeten, amanah ya. Kalau semua itu diberlakukan, insya Allah ya kaum muslim itu makmur ya. Di zaman sekarang ya beberapa ulama ya melihat, atau mungkin ya kita bisa melihat Baitul Mal itu sekarang diganti posisikan dengan Lasnas atau Lazis ya, atau Basnas ya. Nah, Badan Amil Zakat yang seharusnya memperdayakan zakat dengan betul ya. Nah, dengan hak gitu ya. Nah, sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau itu diberlakukan dengan benar, ya, insya Allah masyarakat lebih makmur. Pertanyaannya, apakah sudah benar yang diberlakukan? Kemudian bagaimana masyarakat sendiri ketika mendapatkan harta tersebut dipakai dengan maksimal dan efisien, ya, dengan baik juga tentunya, ya. Itulah bagaimana ya, kita merujuk kepada syariat Islam sebenarnya. Nah, seperti hak sesama Muslim yang satu ini yaitu apa? Darah, ya, nyawa seseorang. Nah, kita jaga. Makanya dalam maqasid syariah, dalam materi maqasid syariah, maqasid syariah itu adalah materi bagaimana kita lihat syariat ini memiliki tujuan. Ya, salah satunya adalah menjaga diri. Nah, derajat paling awal jamaah sekalian. Dalam konsep syariah, seluruh perkara itu yang harus dijaga tentang agama. Ya. Yang kedua tentang diri. Yang ketiga tentang akal. Yang keempat tentang eh, martabat ya. Anak Afan lupa ya, apa keluarga gitu ya. Nah, yang kelima tentang harta. Ya. Lima perkara ini ya, itu semua ada dalam maqasid syariah. Ya. Maka dalam menjaga diri, ya kalau kita di mukadimah kita maqasid syariah, dalil ini menjadi rujukan, ya. Eh, hak kepada sesama muslim yaitu menjaga diri sendiri dan juga saudara kita se-muslim, ya. Dari menumpahkan darah, kezoliman, mengambil hak orang lain, dan yang lain-lain. Ya. Dalam bentuk, ya, mengambil haknya atau kezoliman. Nah, itu ya yang harus kita lihat pada zaman sekarang, ya. Nah, banyak orang mengambil hak orang lain kan, dan dia nggak paham itu bentuk kezoliman. Sedangkan orang yang diambil haknya nggak ridho. Bagaimana? Nanti lihat di akhirat. Allah akan balaskan. Ya, karena nggak mungkin ada kezoliman kecuali ada pembalasan. Kecuali apa? Kalau Allah mengampuni. Nah, seperti tadi di awal pertemuan, ya. Nah, kita bahas kalau tentang hak orang lain, kalau orang tersebut nggak memaafkan gimana? Nanti di akhirat di kontoroh akan dibalaskan. Wa ayudzubillah min dzalik. Ya. Hadis ini ya lafaznya dari Imam Bukhari ya di kitab Diyat ya. Nah, bab Diyat ya. Kemudian di kitab Muslim bab Qasamah ya atau Qasam ya. Penyumpahan ya biasanya kalau di zaman bukan jahiliyah ya. Zaman para sahabat ketika misalkan ada yang haddul qadzaf, qadzaf itu apa nah? eh, Menuduh orang lain berzina, nanti kan ada suruh bersumpah, ya. Nah, ketika sudah bersumpah, ya, dan tidak terbukti, maka yang menuduh ini boleh dipecut, ya. Nah, itu namanya haddul qadzaf, ya, hukuman bagi orang yang menuduh berzina, ya. Nah, dalam kitab Abu Dawud, ya, tentang kitab hudud. Nah, ya mungkin kalau kita ada kesempatan ya kita boleh membahas tentang fikih hudud ya. Fikih hudud, semua perkara tentang hudud ya tentang hak sesama muslim dan juga hak kepada Allah itu hukumannya dipersulit. Maksudnya apa? Ya, diberi celah sempit agar hukuman itu tidak direalisasikan. Ya, kalau misalkan orang berzina, ya butuh 4 syahid laki-laki
yang berani bersumpah dan kesaksiannya sama. Bayangkan empat, ya. Ah, dan kesaksiannya harus sama di waktu yang sama. Dan juga nanti dipisahkan, ya. Ah, dan inilah bagaimana, ya, fikih hudud itu sangat menjaga, ya. Lebih baik dia benar-benar melakukan tapi tidak dihukum karena tidak terpenuhi kosamahnya, penyumpahannya, daripada dia dihukum tapi, ya, dimudahkan aja. Untuk syarat hukuman itu dimudahkan. Akhirnya apa? Banyak orang memfitnah lama-lama kalau seperti itu. Nah, inilah benar-benar hudud, ya. Eh, Perkara pidana dan perdata dalam Islam itu sangat dijaga, ya. Nah, kita masuk sekarang ke faedah atau hikmah dalam hadis ini, ya. Hadis ini tentang keagungan Islam, ya, bagaimana syariat Islam itu menjaga, ya, jiwa seseorang, ya, menjaga diri seseorang, ya, agar apa? Ya, haknya tidak diambil, tidak dizolimi, ya. Dan segalanya tentu dalam pengawasan syariat Islam, ya. Hukum dalam melindungi kehidupan seorang muslim, ya. Dia selamat dari kekurangan atau gangguan jiwa yang dapat mengganggu keamanan masyarakat dan juga keselamatan individu. Ya, sama tidak menzolimi orang lain, tidak mengganggu orang lain, dia tidak boleh dizolimi. Makanya dalam fikih, ya, hudud juga. Kafir itu kan ada derajatnya. Ya, ada kafir harb, ya, kafir muktaman, dan kafir-kafir yang lain, ya. Dan itu tidak boleh kita zolimin juga, ya kan? Nah, makanya kalau kita membunuh orang kafir pun, ya, dan dia bukan kafir harb, itu bahkan kita harus membayar dia, ya. Nah, ada berapa unta yang harus kita bayar itu, ya. Nah, bahkan itu kepada orang kafir, bahkan kepada orang kafir, ya. Kalau dia tidak berbahaya kepada orang lain dan masyarakat, kita nggak boleh membunuhnya, ya. Apabila dan apa adapun bila orang tersebut membahayakan kehidupan masyarakat sekitar, ya, di mana terjangkit suatu penyakit yang berbahaya jiwanya, ya, dan juga membahayakan seorang masyarakat, ya, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dalam agama, akhlak, kehormatan, dan menyebabkan tersebarnya kejahatan dan kesesatan, maka jatuhlah hak dirinya dalam kehidupannya, ya. Maka baru boleh, ya, kita misalkan mengganggu fisiknya, ya. Misalkan melumpuhkannya, baru boleh, ya. Kalau enggak, jangan kita menzolimi orang tersebut, ya. Kenapa, ya? Demi kenyamanan orang lain, ya, dan juga keamanan lingkungan, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, berkata, hadis ini merupakan bagian dari kaidah yang penting, ya, qawaid, salah satu qawaid Islam yang penting atau qawaidul fiqih yang penting berkaitan dengan hal yang berbahaya yaitu darah. Jiwa seseorang, ya, itu sangat-sangat diutamakan untuk dijaga dalam maqasid syariah, ya. Makanya semua materi agama gak mungkin lepas dari dalil, ya. Makanya, ya, kalau kita kajian, kita belajar, terus ada sesuatu yang harus diputuskan oleh seorang ustadz, tanya dalilnya apa, ya. Karena nggak mungkin suatu hukum nggak ada dalilnya, bohong, ya. Dalam ilmu jarh wa ta'dil dalam hadis, ya, para jamaah sekalian, bahkan yang hadisnya aja jalurnya jelas, tapi orangnya misalkan hafalannya kurang. Terus ada perkataan yang berubah walaupun maknanya sama, doif. Apalagi yang nggak ada dasarnya. Ya, itu kalau di hadis sudah maudhu, palsu. Nah, itu dia, ya. Kita perlu, ya, mengambil suatu perkara atau hukum-hukum itu dari sumber yang jelas, ya. Nah, dan itu yang menerangkan, ya, ini boleh apa enggak, haram atau halal, ya. Nah, sudah jelas nih, ya, saksinya banyak, ya, si fulan atau fulanah A ini misalkan berzina, ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada CCTV, ada beberapa staf keamanan bersumpah, ya, dengan
kesaksian yang sama, baru boleh ya ditumpahkan darahnya, ya dirojam misalnya kalau sudah menikah, ya. Nah, kalau belum nikah ya jald, pecut, ya. Pada asalnya darah itu kan terjaga, nggak boleh kita tumpahkan, ya kan? Begitu pula dengan akal, ya. Karena dengan begitu sempurnalah sifat penciptaan seseorang, seorang manusia, sebaik-baiknya penciptaan yaitu dari akalnya juga, ya. Ya kita tahu ya pembeda antara makhluk hidup, ya, dia berakal atau tidak, manusia atau hewan ya dari akalnya kan, ya. Nah, nah itulah bagaimana kita menjaga diri, ya. Baik fisik kita, nafas kita, jiwa kita, akal kita, ya. Nah, kita masuk ke penjelasan mufradat atau kosakata la yahillu dam, ya. Nah, hal la yahillu, ya, masdarnya halalun atau hilun, itu menghalalkan. La yahil tidak halal, nggak boleh. Dam, dam itu dalam bahasa Indonesia itu darah, ya. Itu tidak boleh mengalirkan atau menzolimi, maksudnya adalah membunuh di sini, ya. Nah, dalam tiga tadi itu maksudnya kita boleh membunuh, ya, orang yang sudah menikah berzina, kan dirajam sampai dia wafat, gitu ya. Kemudian orang yang membunuh, ya, dalam membunuh aja itu ada tiga derajat, ya kan, ya. Ah, ada yang qatlu amdan, membunuh dengan sengaja. Nah, itu boleh dikisos, ya. Tapi kalau keluarganya ridho dan minta apa namanya diat aja, ya sudah, ya udah minta diat aja boleh, ya. Nah, qatlu goiro amdun yang kedua, membunuh tapi nggak sengaja. Afan, sibu amdun dulu, ya. Setengah sengaja. Apa itu sibu amdun? Ya, pembunuhan setengah sengaja. Yang dimaksud itu dia ingin menzolimi orang tersebut. Tapi kebablasan jadi membunuh. Nah, dia tidak berhak di kisos, ya. Nah, tidak berhak di kisos, tapi harus membayar diah. Yang mana diahnya ini harus dia sendiri yang menanggung. Keluarganya tidak boleh membantu untuk menanggung diah tersebut. Yang terakhir, qatlu goiro amdin, ya. Membunuh seseorang tapi nggak sengaja mutlak. Ya, misalkan lagi berkendara, ya, tiba-tiba ada orang yang lewat, ya, qadarullah wa masyafa'al, ya, wafat orang tersebut dan kita sebagai tersangka, misalkan gitu ya. Ya sudah, perkaranya jelas, kita membawa mobil, orang tersebut juga wafat karena kita, naudzubillah mencari, karena jangan kita ya, karena fulan ini, misalkan fulan A, ya orang tersebut harus membayar dia, ya. Yang mana dia tersebut boleh ditanggung oleh keluarga atau kerabat-kerabat yang lainnya, ya. Nah, biihdas falas, ya, dari tiga perkara tadi, ya. Kemudian nafsu bin nafsi, yaitu membunuh, ya, jiwa yang sengaja, ya. Nah, nggak berhak untuk dibunuh tapi dibunuh dengan sengaja, mungkin dendam atau misalkan ada rasa dengki atau hasad, ya. Maka dalam syariat hukum utamanya yaitu kisos, ya. Man zani, yang sudah menikah, atsayib, ya, itu sudah menikah, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, isim fa'il dari saba yahubu, sudah menikah, ya. Nah, kebanyakan digunakan untuk perempuan, ya, atau disinggung kepada perempuan yang kembali kepada keluarganya, ya. Dan azani adalah isim fa'il dari berzina, ya. Jadi asayyibuz zani, ya, orang sudah menikah dan juga berzina, ya. Watariku lidinihi, ya, lafadz dari Tirmizi ini, ya. Dan dalam riwayat Imam Bukhari lafadznya al-mariqu minad din, ya. Al-murqu keluar, khariju minad din, ya, keluar dari agama Islam atau murtad. Al-mufariqu jamaah, keluar dari jamaah muslim atau lingkungan yang sudah menungkung untuk beribadah dalam syariat Islam, ya. Jadi kalau lingkungannya muslim, dekat masjid, bahkan
Kalau lingkungannya di daerah-daerah yang memang seperti pondok-pondok ya, ada lingkungan perumahan ustadz. Orang tersebut ya, atau ada fulan yang murtad, maka berhak untuk ditumpahkan darahnya atau dipenggal dalam hukum Islam atau dalam fikih hudud. Ya, sampai dalam mufrodat atau kosakata para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya tentang hak-hak sesama muslim ya. Ya, dan ini juga kalau kita menzolimi ya, nah ini juga harus kita jaga ya, bukan hanya membunuh ya, zolim ya, nama baik juga ya kan. Hmm. Kalau zaman sekarang kita mencoreng nama baik, tinggal minta maaf ya. Tapi kan kita nggak tahu orang tersebut memaafkan atau tidak ya. Nah, itu yang harus kita jaga ya dalam menzolimi orang lain. Ya. Solo sudah cukup ya, para jamaah sekalian ya. Nah, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke unsur-unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Yang pertama, ya, poin pertama dalam perkara fikih di hadis ini, terjaganya darah atau jiwa seorang muslim. Ya, ini hak sesama muslim. Kita harus menjaga muslim satu dengan muslim yang lain. Ya, nggak boleh kita tumpahkan darahnya, menzolimi. Ya, kita fitnah. Ya, kita coreng nama baiknya yang kita nggak tahu itu omongan orang lain benar apa enggak. Ya, hati-hati. Ya, nggak boleh. Ya, lebih baik kalau kita nggak tahu ya tentang fitnah-fitnah atau rumor tentang orang ini diam aja. Belum tentu benar, ya kan? Ya. Nah, kalau nggak benar fitnah. Kalau benar pun kebaikan untuk kita apa? Nah, gitu kan? Nah, jaga ya. Nah, dalam menzalimi saudara kita, ya. Orang yang telah bersyahadat, ya, ah, maka tidak berhak untuk kita tumpahkan darahnya. Nggak boleh, ya. Haram, hukumnya dosa besar. Ya, itu sepakat para ulama. Kalau ada lafadz hurrimat, ya, diharamkan, ya. Nah, maka itu ketika melakukan dosa besar. Seperti apa? Di surat An-Nisa, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, kalian dilarang untuk menikahi ya ibu-ibu kalian, anak-anak kalian dan juga ya di ayat yang lain ya. Hurimat alaikum ya maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Ya, diharamkan bagi kalian ya memakan bangkai, darah, daging B2 ya ketika melakukan hal tersebut hukumnya dosa besar ya sama la yahil itu lafaz kedua dari kalimat haram ya tidak halal maka haram ya telah diharamkan untuk kita menumpahkan jiwa orang lain sesama muslim ya hukumnya haram dan dosa besar ya. Maka kisos itu sebagai roksoh kepada orang tersebut ya agar diringankan nanti hukumannya di hadapan Allah ya. Dan mengakui ada akan wujud dari keesaannya Allah yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya maupun secara lafaz misalkan mengakui bahwa Rasulullah adalah Rasul atau Nabi terakhir ya. Nah, itu bahwa wujud pengakuan ya menjadikan pintu ya untuk memasuk dalam Islam ya. Maka ketika sudah mengakui hal tersebut, ya dua perkara ini Allah sebagai Tuhannya semata dan Rasulullah sebagai pembawa wahyu atau nabi terakhir, maka darahnya harus dijaga. Ya, kehidupannya tidak boleh kita usik, ya, haknya nggak boleh kita ambil dan kita zolimin, ya. Nah, karena sudah menjadi saudara semuslim kita, ya. Tidak ada seorang pun yang boleh menumpahkan dan juga mengganggu, menghilangkan jiwanya, ya. Maka haknya adalah kita melindungi, ya, seorang muslim tersebut. Sesama muslim harus kita lindungi, ya. Maka ya, tiga hal utama yang nggak boleh kita, tiga hal utama yang boleh kita tumpahkan darahnya tadi, ya, membunuh orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang benar,
ya, an-nafsu bin nafsi. Yang kedua, atsayibuz zani, yang melakukan zina setelah menikah. Yang ketiga, tarikul din, ya, mufariqul jamaah, ya, murtad dari lingkungan yang sudah muslimah. Tiga hal ini menjadi unsur utama bolehnya kita menumpahkan darah dengan syarat, ya, qadi, ya, eh, keputusannya ada di hakim, bukan memutuskan sendiri, ya. Ini keputusan Pak RT, ini keputusan ini enggak, Bu. Naikkan perkaranya kepada kodi atau hakim, ia yang memutuskan. Walaupun keputusannya nggak benar, berarti ya sudah, hakim yang zolim, bukan kita yang zolim. Ya. Nah, jangan sampai ternyata sudah sampai hakim, kita udah menzolimi orang tersebut, ternyata yang kita lakukan nggak benar. Ya kita ikut salah kan. Nah, yang kedua, rajam. Ya. Haddu zina yang tadi Anda singgung, ya. Orang yang menuduh orang berzina, ya, ya, yang sudah menikah adalah dengan dirajam sampai meninggal, ya. Haddu apa namanya, zina. Ya, ini bagi yang menzina, ya. Ah, orang yang zina yang sudah menikah itu dirajam sampai meninggal, dilempari batu seukuran apa? Anda lupa, gempalan tangan atau sebutir kerikil, ya, itu dirajam sampai dia wafat gitu ya. Nah, jadi apa, dibunuh tapi disiksa ya modelnya. Nah, haddul zina itu hukuman bagi orang berzina. Kalau haddul qadzaf, orang yang menuduh berzina ya. Nah, jadi antara kalau orang menuduh berzina ya dia mendapat hukuman, atau emang orang betul orang tersebut terbukti berzina, dan juga tentang atau dalam syariat Islam sudah terpenuhi ya hadus syahidnya ya. Nah, batasan syahidnya sudah terpenuhi ya. Nah, dikarenakan perbuatannya menodai kehormatan orang lain dan juga melakukan perbuatan zina. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya kenikmatan yang dihalalkan. Yaitu apa? Kehormatan, ya. Nah, dia udah dapat kenikmatan, kehormatannya disalurkan kepada yang halal. Masih cari yang haram. Ini orang kufur, ya. Nah, ini orang nggak bisa menjaga hawa nafsunya, ya. Ya sudah, maka Allah tuh berikan dia hukuman yang mana itu berhak untuk dirinya, yaitu apa? Haddu zina, yaitu rojam, ya, hatta yalqillah, sampai mana nanti dikembalikan kepada Allah, ya. Lalu ia berpaling dari yang baik menuju yang buruk, ya, dari yang sudah dihalalkan kepada sesuatu yang diharamkan, ya, telah keluar dari tabiat kemanusiaannya, ya, merusak nasab dan mengacaukan keturunan. Nih, lihat para jemaah sekalian. Islam itu tuh agama yang sangat menjaga kehormatan, ya. Kalau kalau kita, lingkungan kita, masyarakat, ya, ya, penduduk negeri ini menjaga syariat Islam, ini negeri aman, ya. Gak ada kita menzolimi, gak ada kita mengambil hak orang lain, gak ada kita, ya, melakukan sesuatu yang mana mencela atau melecehkan nama baik orang lain, ya. Nasabnya terjaga, keluarganya sakinah mawadah warahmah yang betul, ya. Anak keturunannya pun dapat pendidikan yang benar, ya. Dan lebih parah lagi apa, ya, zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak taat kepada perintah Allah, ya. Ya, seperti Allah telah singgung di surat Al-Isra ayat 32, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekatkan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan keburukan. Ya, yang berkata bukan kita. Yang mengatakan ini perbuatan keji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia sebanyak apapun bilang,
Oh ya sudah umur remaja, wajar. Enggak, ya. Di mata Anda wajar, di mata Fulan A, B, C wajar. Di mata masyarakat di sini, di situ wajar. Tapi kan kita mencari ridho di dunia ini, cari ridho siapa? Allah. Mau Allah bilang ini, ya, nggak wajar, ini dosa. Seluruh manusia berkata ini wajar, ini biasa saja, ini sarasa lumrah, itu tetap aja dosa. Ya. Nah, ya. Ini dia bagaimana kita harus ya menjaga ya. Nah, al-muhson ya, muhson itu ya eh, bukan sayyib ya. Sayyib itu kan orang yang secara mutlak sudah nikah gitu ya. Tapi kalau muhson ini lebih terperinci lagi ya. Orang yang merdeka, dewasa, berakal, yang berzina dan atau dizinai ya melalui hubungan badan tanpa menikah yang sah ya. Nah, kalau dia muhson ya ini kebalikan dari apa? Thayyib ya. Nah, kalau thayyib sudah menikah, muhson belum menikah ya. Nah, nanti ada hukumannya ya. Jaldah ya, mi'ata jaldah ya. Dipecut ya, 100 kali ya. Ini kenapa tidak ada apa namanya? Penjelasan lebih ya. Padahal muhson itu termasuk fikih hudud juga ya. Nah, perintah hukum rajam ya telah ada ya seperti dalam hadisnya Rasulullah SAW ya. Yaitu memerintahkan merajam Qamidiyah ya seorang wanita Bani Juhainah ya yang diwakilkan oleh jamaah dari sabdanya Rasulullah SAW ya. Coba tirukan wahai Anis ya atau di sini ya atau perbuatan wanita itu jika ia mengaku maka ia rajamlah ya. Nah, jadi tanyakan kepada wanita tersebut ya kalau misalkan dia mengaku berzina maka rajamlah ya. Maka ia mengaku dan dipintakan ya untuk merajam ya. Nah, dan ayat rajam dinasakh lafadznya dalam Al-Quran ya. Jadi apa namanya dalam ulumul Quran ada ayat yang dihapus, namun hukumnya tetap ada. Yang mana nanti pindah kepada hadis-hadis ya. Nah, as-saykhu wa saykhatu idza zanaya farjamuhuma ya. Nah, kalau ada laki-laki ya dan juga perempuan yang sudah menikah idza zanaya ya ketika duanya saling berzina farjamuhuma maka rajamlah mereka berdua ya albattata nakalam minallah ya karena itu bentuk ya nah, apa namanya eh, kenakalan ya atau bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk melanggar syariat ya wallahu azizun hakim sungguh Allah itu ya maha bijaksana ya nah, ini ayat tapi sudah dihapus ya kalau para ummahat atau jamaah sekalian cari di dalam Al-Quran ini nggak ada ya. Nah, tapi hukumnya ada ya, maka di sini dilihat ya ayat rajam dinasakh lafadznya tidak maknanya ya hukumnya tetap ada ya maka ini pindah menjadi hadis qudsi. Salam. Nah, ini mana kita melihat ya secara apa namanya ulumul Quran atau usul fiqh. Ada nanti pembahasan an-nasikh wal mansukh ya, penghapus yang dan dihapus ya. Ada hak ayat yang masih ada tapi hukumnya sudah dinasakh dengan ayat yang lain atau bahkan dengan hadis. Seperti apa? Pengharaman khomer ya. Khomer itu kan kalau dalam Al-Quran kan ada 3 ayat ya. Hukumnya beda-beda itu. Yang satu ya, wala taqrabus shalah wa antum syukaro. Janganlah kamu mendekatkan sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Ya, berarti apa hukumnya? Mabuk boleh, tapi di luar kalau waktu sholat kan gitu. Ya. Yang ketiga apa? Tentang uh, makruhnya ya, khomer. Yang terakhir baru pengharaman khomer.
ya. Maka dua ayat sebelumnya itu dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat pengharaman khamr ya. Inal khamru wal maisir rijsun min amal syaiton fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Ya, khamr dan juga judi adalah perbuatan syaiton, ya, najis dan tidak boleh kita dekati, ya. Nah, didukung juga dengan ayat ya dari surat Al-Maidah ayat 15 ya, dan ini beberapa perkataan ulama ya tentang bagaimana hukum rajam. Yang ketiga apa perkara kisos. Masih dalam fikih hudud. Ya, kaum muslimin sudah sepakat bahwa kisos ya, ini kaum muslimin ya bukan di negara ya bukan negara kita aja ya. Ya, bahwa sepakat bahwasannya orang yang membunuh satu jiwa dengan sengaja maka berhak dikisos atau dibunuh ya, tentu dengan pengawasan hakim ya, para jemaah sekalian. Nah, ini dia ya. Seharusnya ya ketika ada seseorang muslim yang mengambil atau ya membunuh muslim yang lain ya, dengan zolim, maksudnya tidak hak ya, tidak ada alasan yang jelas ya, maka berhak atau dibunuh. Ini seharusnya seperti ini ya. Kok ada orang berpendapat ya itu kan kita apa namanya tidak ini apa namanya diberi kemanusiaan. Tuh, misalkan ya itu kan tidak apa namanya eh, ya yang hal-hal zaman sekarang ya menjadi alasan ya untuk menegakkan suatu hukum yang sebenarnya gitu kan. Ya. Ini hukum yang sebaik-baiknya. Allah yang menentukan. Sekarang manusia menganggap hukum ini tidak adil gitu. Ya, hukum ini menyelisihi hak asasi manusia misalkan. Ya apa? Ya, Tuhan kan lebih mengetahui daripada kita. Ya. Nah, ini yang seharusnya kita tegakkan. Ya. Dan kaum muslimin seharusnya sepakat. Ya kan? Nah, ini sebagai muslim yang hak. Ya, muslim yang hakiki. Yang sejati seperti ini. Ya, mengimani hukum dan juga syariat yang Allah tetapkan bahwa itu benar. Ya, kalau orang menyelisihi, seorang muslim menyelisihi hukum yang Allah sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Nggak cocok katanya. Ya, ini mengganggu keimanan. Kenapa? Dipertanyakan tentang keimanan dia, tentang asma wa sifat. Ya, Allah itu hakimun alim. Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sekarang engkau membantah hukum yang ditetapkan oleh Allah, seakan engkau lebih tahu dan lebih bijaksana. Nah, dipertanyakan. Ya. Nah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu ada suatu yang menghidupi kehidupan yang lain. Ya, wahai orang-orang yang berakal. Ya, orang-orang yang berakal. Ya, la'allakum tattaqun. Allah singgung. Kalau engkau berakal, engkau bertakwa. Hukum Allah tuh gak ada kecacatan. Nah, zaman sekarang orang dipakai akalnya untuk kelicikan, mencurangi orang lain. Nah, ini yang perlu kita bersihkan dari diri kita. Kita pintar, misalkan cerdas, ya. Akalnya pun, Masya Allah, Allah berikan dia kecerdasan. Tapi dipergunakan kepada sesuatu yang menzolimi orang lain, Allah murka kepada orang tersebut. Ya, nah, maka itulah ya, ya kita belajar ya di satu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, nah, ilmu banyak, tapi bermanfaat nggak? Ya, khairun nas man anfa'un nas. Sebaik-baiknya seseorang itu yang bermanfaat bagi orang lain, gitu kan? Nah, maka dipakai ilmunya untuk bermanfaat bagi orang lain, bukan menzalimi orang lain. Ya. Nah, ini pembahasan tentang kisos ya. Dan yang membunuh atau itu dibunuh jika melakukan pembunuhan ya dengan sengaja ya kisos ya. Hukumnya berlaku ya yang membunuh maupun ya ataupun dibunuh bagi pria maupun perempuan ya sebagaimana hadis Amr bin Hazm
Ya, dari Rasulullah SAW bahwa seseorang dibunuh karena membunuh seorang wanita. Rasulullah juga membunuh orang Yahudi tersebut, ya, yang membunuh seorang wanita hamba sahaya. Ya, Komkis ini hilang ya apabila dimaafkan oleh keluarga. Nah, rukhsah kalau keluarga korban memaafkan, boleh diturunkan hukum kisosnya. Ya, nah, dan sepakati pula kisos diwajibkan apabila yang membunuh itu kafir. Ya, ah, dan ada perbedaan antara kafir harbi ya dan kafir dhimmi dan juga mu'taman ya. Dalam ulama Hanafi ya, ulama Hanafi ya berpendapat bahwasanya wajib dilaksanakan kisos ya walaupun dia kafir dhimmi ya. Sekali lagi ya mungkin para jamaah sekalian telah tahu ya kalau ana Hambali ya. Nah, kalau Hambali ya kalau dia kafir dhimmi ya tidak jatuh wajibnya hukum kisos. Yang wajib itu ketau kafir harbi. Apa tuh kafir harbi? Kafir yang menegakkan bendera permusuhan kepada kaum muslim. Ya. Nah, kalau dia tidak menegakkan bendera permusuhan, namanya kafir dhimmi atau kafir mu'taman. Ya. Kafir yang di lingkungan kita, tapi dia bersosial dengan kita, sama-sama menjaga nama baik. Ya. Seperti sabda Rasulullah, tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh kafir. Ya, kalau muslim membunuh kafir, nggak dikisos. Ya, jadi hukum kisos itu cuma satu, membunuh sesama muslim dengan sengaja. Syaratnya dengan sengaja. Kalau dia nggak ada sengaja, atau mungkin dia ingin mencelakai doang, nggak, tapi nggak niat membunuh, nggak jatuh hukum kisos. Ya. Dan yang terakhir apa? Ketika orang tua membunuh anaknya. Tapi nggak kebalikan ya. Anak membunuh orang tua tetap anaknya dikisos. Tapi kalau orang tua ya membunuh anaknya tidak jatuh hukum kisos ya. Nah, yang keempat ya haddur ridah orang yang murtad ya. Yang mana dia akhirnya terjumus kepada kekafiran walaupun lingkungan sebelumnya lingkungan yang muslim ya. Lingkungan yang mana mendukung untuk menjalani syariat Islam ya. Maka dia boleh dibunuh ya. Nah, maka ya seluruh ulama ya berpendapat tentang hukum membunuh wanita yang murtad ya. Berbeda pendapat ketika mendapati hukum wanita yang murtadnya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, jumhur itu kebanyakan berpendapat bahwasannya ia dibunuh seperti pria yang murtad juga ya. Dengan keumuman dalil ya. Dalilnya mutlak, gitu kan. Nah, dan juga para ulama Hanafi berpendapat wanita murtad tidak dibunuh, akan tetapi ia ditahan seumur hidup sampai meninggal. Ya, disijen, dipenjarakan. Maka dengan riwayat Bukhari dan Muslim dan juga hadis-hadis yang lainnya melarang untuk membunuh wanita ketika perang tanpa pengkhususan karena aslinya kafir atau karena murtad. Ya, para jamaah sekalian mungkin bisa melihat ya, dalil Hanafi ini tidak ada hubungannya, ilahnya nggak kuat menurut Anda. Ya, tidak ada hubungan perang dan juga murtad secara langsung nggak, ilahnya nggak kuat. Ya, maka kita mengambil pendapat jumhur ulama kebanyakan ulama. Ya, yang kelima meninggalkan sholat. Ya, ulama Islam, ya, ulama kita ya bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka kufur dan telah murtad dan diberikan kepada hadil murtad. Salah satu bentuk kemurtadan, ia meninggalkan sholat sama sekali, gak pernah sholat, ya. Nah, udah murtad dia, ya, gak pernah sholat. Nah, apalagi dia dengan sengaja malas, ya. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ia harus taubat jika tidak bertobat maka ditegakkan had kepada dia, ya. Bukan karena kekufuran, ya. Imam Ahmad ya sebagian Malikiyah berpendapat bahwa orang tersebut dibunuh karena kekafiran ya.
Sudah di jadi aneh beranggapan ya, nah, orang ini sudah tidak menegakkan syariat Islam ya. Dia tidak mau bertaubat hat- ya, nah, sudah dibunuh ya. Nah, namun kalau ulama ya Imam Ahmad bin Hambal dan juga ya sebagian dari ulama Malikiyah dia dianggap murtad dan berhak untuk dibunuh. Nah, pendapat yang kedua berpendapat ditahan seumur hidup, itu Hanafiyah ya. Ya memang Imam Hanafi ini karena jauh ya, kan di daerahnya paling jauh dari apa namanya Imam Malik, Imam Syafi'i ya. Karena dia jauh, pendapat dia memang banyakkan ro'yun. Ro'yun itu apa? Banyak pendapat namun dalilnya sedikit ya. Nah, nah itulah ya. Nah, lagi-lagi anak karena anak hambali ya, banyak sekali anak ngambil itu dianggap murtad. Orang yang nggak pernah melakukan sholat sudah murtad udah. Ya. Nah, yang keenam yang berhak melakukan had dan qiyas. Siapa yang berhak? Nah, lagi-lagi semuanya kan dalam koridor syariat. Ya, jangan kita apa namanya mengambil keputusan sendiri gitu ya, menghakimi secara sendiri-sendiri ya. Kalau enggak, kalau gitu ya sudah kita penghakiman secara sendiri-sendiri aja. Maka yang berhak adalah wali dari yang terbunuh. Siapa walinya? Ya hakim, kodi. Ya, nah, begitu pula yang murtad dan juga zina, ya muhson. Ya, nah, nah, apa zina muhson itu yang sudah memiliki suami atau istri ya. Nah, nah, maka ya sesuai dengan perintah hakim bagaimana harus dihukuminya, kapan, ya kemudian lebih baik bagaimana membunuhnya, ya. Apabila wali korban melakukan kisos tanpa perintah hakim atau membunuh ya yang murtad ya atau berzina tanpa ada perintah dari hakim ya, nah, maka harus ditakzir ya. Nah, apa itu takzir? Diperingati karena tidak memperhatikan tugas hakim ya, tidak mengangkat suatu perkara kepada kodi ya. Namun ya tidak dia kisos ya, tetap dia melakukan hak yang benar ya, tapi semuanya itu tentang bagaimana hakim ini diberikan haknya ya. Nah, jadi naikkan perkaranya ke hakim ya. Karena seperti contoh dalam suatu hadis Rasulullah SAW mendapati ya seorang perempuan yang berzina ya, tapi hamil. Kata Rasulullah, jangan sekarang, tunggu anaknya lahir. Anak sudah lahir, apakah aku berhak untuk dirajam? Tunggu sampai anakmu besar. Setelah anaknya besar, datang lagi perempuan tersebut, apakah aku berhak untuk dirajam? Maka rajamlah perempuan itu dan anaknya sudah beranjak bulan dewasa ya, sudah dididik ya, sudah lebih bertumbuh. Maka inilah bagaimana keputusan itu tergantung hakim. Ya, waktunya kapan? Biar hakim yang memutuskan. Bagaimana caranya? Ya, biar hakim yang memutuskan. Ya, faedah hadis ini ya yang pertama bahwasanya agama Islam itu agama yang benar, satu-satunya yang benar, hukum yang benar, hukum Islam. Hukum yang paling bijaksana, hukum Islam. Kenapa? Karena Islam agama yang sempurna. Mau cari hukum selain dari agama yang tidak yang sempurna ini, ya sudah, yang akan terjadi adalah apa? Permusuhan dan juga tercerai-berai gitu ya. Nah, jadi ya yang terjadi ya pada di negara kita revisi undang-undang amandemen ya dirombak berkali-kali, tetap aja ada pihak yang tidak setuju. Tetap aja ada suatu keputusan yang hakim yang masih kurang tepat atau memberatkan salah satu pihak. Nah ini ya. Nah, kalau mendekatkan dengan hukum Islam, kitabnya jelas, ya, syariatnya jelas, ya, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anjur untuk berjamaah dan tidak bercerai berai, ya. Yang dimaksud ini berjamaah yaitu apa namanya? Kita mengambil lingkungan yang baik untuk mengambil suatu keputusan, ya. Tidak menghakimi sendiri-sendiri, ya. Kembalikan kepada hakim segala hal.
Ya, yang ketiga, meninggalkan tiga kejahatan tersebut yang di atas dan memperingati untuk tidak melakukannya kepada saudara kita semuslim. Ya, jauhi. Ya, bahkan kalau bisa, kalau di kitab undang-undang ini menjadi ayat pertama gitu ya. Nah, karena ini yang akan menjadikan kepada hukum dibolehnya bunuh orang tersebut ya, atau kalau dia membunuh orang lain ya dikisos gitu ya. Yang keempat, sebagai pelajaran bagi umat muslim agar takut kepada Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala hal baik yang tersembunyi, nampak, dan agar umat muslim menerima yang dilaksanakan hadnya secara syariat tentunya ya. Ya kenapa? Karena ini hukum Allah. Engkau ingin menantang hukum Allah? Gak bisa. Nah, makanya hukum Allah ini hukum yang paling bijaksana. Karena Allah yang menentukan. Nah, dan Allah Al-Hakimul Alim. Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui segala hal baik dalam hukum, kepentingan, kebutuhan. Allah yang paling mengetahui. Maka hukum yang paling bijaksana adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Hukum had ya atau hudud ya dalam Islam adalah untuk menjaga ya untuk hifzun nafas, menjaga jiwa seseorang ya. Walaupun orang lain berkata ini nggak seperti hak asasi manusia gitu ya, melanggar HAM. Oh ini nggak adil. Oh ini sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Semuanya itu nggak benar. Yang benar itu kan syariatnya Allah ya. Nah, dan menurut Imam Hanafi di poin keenam, kisos harus dengan saif, pedang ya. Nah, bukan dengan apa ya? Yang lain zaman sekarang ya bisa ada pistol atau yang lain. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan itu dibunuh dengan alat yang ia gunakan untuk membunuh orang tersebut, ya. Nah, namun ya, uh, seperti dalam Sirah Nabawiyah, ya pemimpin lebih cenderung seharus dengan pedang. Ya. Maksudnya pemimpin sini adalah jumhur ya. Ya. Kebanyakan itu melakukan dengan pedang ya, seperti zamannya Rasulullah ketika kisos ya. Kalau para jamaah sekalian mungkin pernah umroh, Anda lupa di Riyadh atau Jeddah itu kan ada makanan kisos setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu nanti ada hukum pengkisosan gitu kan. Nah, kalau ada kisos yang biasa dilakukan di hari Jumat gitu kan. Itu seperti apa? Kayak ada kain penggal itu, ya tali penggal itu terlihat gitu ya, agak tinggi dia. Ya. Itu untuk dipenggal. Ya. Nah, ini bagaimana syariat Islam harus kita tegakkan. Ya. Bagaimana sebaik-baiknya syariat ya syariat Islam. Ya kan? Nah, maka itu harus kita jaga. Dan jangan lupa, walaupun syariat Islam harus kita tegakkan, tapi yang menegakkan bukan kita. Ya, kembalikan kepada hakim atau qadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita dapatkan ya dari hadis Ar-Rabi'ul Ashar ya, hadis ke-14 tentang bagaimana menjaga hak seorang muslim, terutama tentang menjaga jiwanya. Ya, salah satu unsur maqasid syariat terbesar adalah menjaga jiwa. Ya, salah satu hak terbesar ya seseorang adalah jiwanya, apalagi sesama muslim. Ya. Nah, mungkin dari hadis ke Rabiul Ashar 14 ini, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya, tentang bagaimana kita menjaga hak orang di sekitar kita, sesama muslim gitu kan. Dan ini bukan hanya cuma membunuh ya, menzolimi secara fisik, ya, mengambil hak orang lain yang mana itu bukan miliknya, ya, melecehkan atau mencoreng nama baik saudara kita semuslim. Nah itu udah kita mencoreng, ya, eh, kejiwaannya, ya, mengambil haknya. Nah, itu sudah tidak boleh ya, para jamaah sekalian. Nah, itu pasti ada balasannya ya. Dalam fikih hudud ada itu. Mungkin para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, silahkan. Itu sudah cukup insya Allah para jamaah sekalian. Ya, tentang hadis ke-14 ini. Nah, Insya Allah cukup Ustaz. nah, Ah, insya mungkin Allah.
Mahat ada yang bertanya, silahkan. Betul. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau sudah cukup ya, insya Allah kita akhiri ya patung kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah ya, ilmu kita tempuh ya, menjadi amal diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembawa amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW ya, dan kalian dosa-dosa kita telah diampuni dan menuju surganya dari pintu yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbal alamin. Ya, dan insya Allah kita bisa masuk surga tanpa hisab ya, para jamaah sekalian. Ya. Itu yang bisa Anda sampaikan, yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya, Anda minta maaf bila ada kekurangan, kekeliruan, dan juga ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian. Ya, barakallahu fikum, walhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.